Oke, halo semuanya, balik lagi di Teknoza ID dan kali ini saya kedatangan lagi sebuah smartphone 5G terjangkau. Setelah Samsung, Oppo, Realme, dan Poco, akhirnya datang juga terakhir Redmi Note 10 versi 5G. Jadi kalau kemarin-kemarin kita udah sempet nyobain si Redmi Note 10 yang versi 4G, ini smartphone yang cukup enak dipakai buat sehari-hari meskipun bukan untuk hal-hal yang kebut-kebutan ya. Dipakainya enak, tapi bukan untuk hal-hal yang untuk kebut-kebutan. Nah, kalau kita ngomongin 5G, rata-rata pakai chipset dari MediaTek Dimensity 700 series. Jadi, teman-teman yang beli smartphone untuk 5G sebenarnya belum bisa dipakai di semua Indonesia karena masih beta tester lah ya, masih di awal-awal, jadi belum bisa semua. Tapi kalau kalian ingin beli smartphone 5G, nggak mau sabar dan mikirin performa, ya mungkin salah satunya bisa dipertimbangkan performa ya. Jadi bukan cuma karena jaringannya aja. Karena kalau ngomongin jaringan, sebenarnya flagship killer kayak di Poco F3 atau bisa juga Mi 10T sebenarnya udah bisa dapat jaringan 5G kalau nanti operatornya udah mendukung. Oke, langsung aja biar nggak terlalu lama. Ini dia Redmi Note 10 5G. Yang saya ambil adalah varian warna ini, warna graphite gray, dan ini varian tertinggi 8128 GB. Ada 4 buah selling point, MediaTek Dimensity 700, 7 nanometer, dan udah 5G. Layarnya IPS LCD dengan refresh rate 90 Hz, 48 megapiksel, kameranya cuma 3 ya. Dan terakhir baterainya 5000 mAh dengan fast charging 18 watt. Sebenarnya kardusnya nggak ada yang menarik, tapi saya baru ngeh di sini ada tulisan The Best Contact Center Indonesia 2020. Wow, Xiaomi berani kasih stiker pengakuan seperti ini, kayaknya emang udah mulai bagus gitu ya pelayanannya di Xiaomi Service Centernya. Oke, nggak usah lama-lama, kita unboxing dulu. Isinya kayak gimana? Mari kita unboxing dulu. Oke, kardusnya sih mirip-mirip sama versi-versi sebelumnya. Oke, kita buka dulu. Ya, seperti biasa ada greeting dari Mas Alvin. Ini nanti kotaknya kita buka. Ini smartphone-nya juga nanti kita buka. Dan oke, ini dia isinya ya. Ini kelengkapannya. Yuk kita buka kompartemennya yang pertama dulu. SIM ejector, kartu garansi, dan manual book biasanya. Oke, dan seperti biasa soft case. Belakangan ini softcase dari Xiaomi emang bagus-bagus sih kualitasnya. Nanti kita singkirin dulu. Terus ini chargernya, sayangnya outputnya cuma 18 watt. Kalau Redmi Note 10 dan temen-temennya Note 10 Pro, Note 10s itu 33 watt, dan USB kabelnya udah pasti USB Type-C. Oke, untuk kelengkapannya ini aja, nggak dapat bonus atau gimmick ya. Biasanya mungkin dapat kartu perdana atau mungkin power bank. Ini nggak dapat sama sekali. Jadi udah kotaknya gini aja, dan kita singkirin dulu. Dan ini dia smartphone-nya, Redmi Note 10 5G. 4 selling point seperti biasa. Langsung aja kita buka. Oke, dan emailnya kita kletek lagi, tapi kita simpen nanti kalau mau dijual lagi. Jadi ada stiker emailnya. Oke, ini dia si cakep ya Redmi Note 10 versi 5G. Kita bandingin sama yang versi 4G. Ini mirip ya, kayaknya beratnya juga nggak tahu ya, saya ngerasa beratnya kayaknya sama sih. Terus di sini ya, ini masih materialnya masih polikarbonat, finishingnya sama, agak ngedoff gitu, jadi nggak licin di tangan. Oke, kalau dari tampak belakang
Ini sih mirip banget, cuman beda mungkin modul kameranya ya, karena kalau ini kameranya ada 3, sementara Redmi Note 10 yang 4G dia kameranya ada 4. Oke, langsung aja. Ini tampilannya, layarnya juga sama 6,5 inci dan udah pakai screen guard. Oke, tampilannya sama sih, sama persis, cuma karena warnanya hitam jadi kelihatan ya lebih cakep aja gitu ya. Ini juga salah satu alasan kenapa saya nggak ambil Poco M3, karena ya desainnya saya lebih suka Redmi daripada Poco. Oke, langsung aja kita nyalain dulu. Ya, kita akan lihat home screen-nya dan nanti kita akan installin PUBG Mobile, AnTuTu Benchmark, dan kita akan lihat UI-nya seperti apa. Bloatware kah? Bisa dihapus kah? Oke, sambil saya setup, nanti kita lanjut lagi. Oke, jadi saya udah selesai melakukan setup untuk registrasi dan segala macam. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu juga, mungkin takut kelupaan. Jadi yang bikin beda dari Redmi Note 10 versi 5G sama 4G selain layarnya yang IPS 90 Hz. Di sini teman-teman juga harus diperhatiin kalau ini slotnya adalah hybrid ya. Jadi ini slotnya adalah slot hybrid, tapi untungnya dia tersedia varian storage yang 128 GB. Kemudian untuk posisi fingerprint di sini ternyata beda bentuknya. Kalau punyanya Redmi Note 10 yang 4G dia kayak di Redmi Note 10 Pro. Jadi ini lebih modern karena dia nggak tenggelam ke dalam, tapi dia nonjol keluar kayak tombol power pada umumnya. Sementara kalau Redmi Note 10 versi 5G dia masih kayak model Redmi Note 10 9 kemarin ya, agak mendelek gitu ya, agak tenggelam ke dalam. Nggak ada masalah sih, fingerprintnya responsif, nggak ada masalah, cuma desainnya aja. Oke, berikutnya di sini sebelum dimulai, ini dia tampilan home screen-nya. Emang banyak banget bloatware, tapi tenang aja, ini kita bisa hapus atau bisa kita uninstall. Misalnya kayak ini ada Lazada di sini. Kita bisa app info dan bisa di uninstall, jadi nggak ada masalah. Untuk hal-hal yang nggak dibutuhin lebih baik di uninstall aja biar kelihatan lebih clean dan juga storage-nya bisa lebih sisa banyak. Oke, sebelum dimulai juga di sini saya cek MIUI versinya ada di versi 12.0.1 dan ada update ke 12.0.3 dan kemungkinan besar juga akan dapat update berikutnya ke MIUI 12.5. Kita nggak update dulu. Dan teman-teman yang penasaran nilai skor AnTuTu Benchmark-nya, Redmi Note 10 5G dengan MediaTek Dimensity 720 adalah nih skornya. Lumayan gede ya, 321.000. Ini mirip sama kayak Snapdragon 732G-nya di Poco X3 NFC dan Redmi Note 10 Pro. Jadi memang chipsetnya cukup powerful ya. Oke, ini aja sih. Sekarang kita akan tes game PUBG Mobile. Oke, jadi sekarang kita udah di game PUBG Mobile. Jadi untuk sedikit preview aja, Redmi Note 10 5G dengan MediaTek Dimensity 720 by defaultnya itu masih mentok di HD High dan maksimal di Balance Ultra. Jadi belum bisa ke ekstrim ya, belum bisa ke ekstrim, tapi nanti mungkin di video review saya bakal cobain GFX Tools apakah bisa ngangkat ke ekstrim 60 fps. Harusnya sih bisa ngangkat. Oke, langsung aja kita coba main gamenya, sekalian kita lihat. Ini preview aja, nanti mungkin lebih jelasnya untuk performa dan segala macamnya di video review atau bisa juga video versusnya. Tungguin aja teman-teman. Oke, kalau di sini sih saya lihat ini aman-aman aja sih, nggak ada masalah. Layar sentuhnya juga responsif. Terus gimana dengan giroskopnya? Giroskopnya juga ini hardware ya, jadi responsif banget, nggak ada masalah.
Paling yang agak kurang di sini speakernya aja ya. Speakernya masih mono, belum stereo, jadi mungkin kalau mau pakai speakernya agak kurang kelihatan, kurang kedengeran gitu ya. Mark the location. Mark the enemy death rate. Mark the location. Oke, itu dia tadi video unboxing dan hands-on dari Xiaomi Redmi Note 10 versi 5G. Bagaimanapun juga, smartphone ini menurut saya masih cukup menarik di tengah persaingan smartphone budget 5G yang udah dirilis duluan. Apalagi kalau saingannya sama Poco M3 Pro, saya lebih pilih desain material backdoor dari Redmi Note 10 5G ini. Apalagi RAM-nya lebih gede, 8GB, jadi lebih bersaing sama kompetitor yang udah dirilis duluan. Oke, sekian dulu aja video kali ini. Buat teman-teman yang mau tanya, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Link pembeliannya juga kalau yang berminat bisa cek di bawah video. Dan kita bakal ketemu lagi di video-video berikutnya. Stay pian dan Teknoza ID pamit.